mahasiswa Daljab kategori 1 2022, mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Bisnis dan Pemasaran. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang analisis SWOT. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, dikasih kesehatan sama Allah. Alhamdulillah ketemu kita pada kesempatan hari ini dengan tentunya materi yang baru, wajah-wajah baru, walaupun keringetan semuanya, Masya Allah. Oke, yuk mudah-mudahan nanti materi yang Bunda Nana kasih diberkahi oleh Allah. Kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan. Bersiap. Sebelum mulai kita belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guna absen dulu. Kalau yang minggu kemarin kayaknya banyak yang nggak masuk, mudah-mudahan hari ini banyak yang masuk. Oke? Radian kemarin sakit apa sih, Nak? Kamu? Saya itu pagi-pagi udah kambuh. Perutnya kambuh, mules, asam lambung. Nicholas? Ini anak rajin ini, Nicholas ini. Doni minggu kemarin juga nggak masuk, kenapa? Demam. Oh. Elvina? Hadir. Iyang? Kayaknya perlu pemanasan dulu deh. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Dia harus dibuat sebuah grafik. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Dibedakan atau dipisah? Dibedakan. Di mana letaknya internal? Horizontal, pinter. Di mana letaknya eksternal? Oke, X ya. Yang masuk di dalam eksternal tadi apa? Dengan apa? Opportunity dan bagian dari internal apa? Weakness-nya di mana? Oh, pinter. Oke. Ini yang dinamakan dengan grafik analisis SWOT. Atas opportunity, bawah threats, kemudian sampingnya adalah internal, strength dan juga weakness. Ada kuadran yang biasanya itu menjadi patokan di dalam ekonomi yang nggak bisa diotak-atik. Sehingga nanti didefinisikan perusahaan kamu atau ide bisnis yang akan kamu jalankan masuk di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kalau perusahaan kamu itu nanti masuknya di kuadran 1, berarti apa yang harus kamu lakukan? Kalau perusahaan kamu itu nanti masuknya di kuadran 2, apa yang harus kamu lakukan? 3, apa yang harus kamu lakukan? 4, apa yang harus lakukan? Langkah apa? Sehingga kemudian kalau sudah, saya kayaknya sudah wassalam, ya sudah, tutup usahamu. Memang itu udah posisi yang nggak bisa. Atau lanjutkan usahamu, bagus peluangnya usaha kamu. Jadi ini bisa digunakan ketika kamu mau membuka maupun ketika kamu sudah menjalankan. Posisi 1 ada di sini, paham? Posisi 2, posisi 3, posisi 4. Tinggal kita lihat perusahaan kita. Kita ada di kuadran 1, berarti peluangnya gede, banyak dicari. Sudah perusahaan kita itu banyak dicari produknya,
di situ ternyata produk kita pun juga punya kekuatan. Kenapa? Gak ada yang bisa nyamain produk yang kita miliki. Produk kita itu bagus. Posisi bagus atau enggak kalau seperti itu? Bagus. Bagus sekali. Karena yang nyari banyak, kebetulan memang produk kita juga secara kualitas bagus gitu ya. Secara kemudian parkirannya luas gitu ya. Kemudian spot Instagramable-nya juga ada. Maka kita ada di posisi saat project kamu adalah kamu mau punya ide bisnis apa, silahkan analisis. Baik, kami dari kelompok Trax akan menjelaskan bagaimana usaha kami sapi perah dalam SWOT. Usaha kami ini berada di lokasi Bogor. Yang kita tahu dari Bogor memang banyak usaha-usaha sapi perah. Iya. Nah, di sini kita memilih kemudian kuadran dua. Kenapa enggak kuadran yang pertama? Di sini kita jelas tahu kita punya kekuatan, produk kita bagus, SDM-nya bagus, segala macam pokoknya. Nah, tetapi peluangnya itu nggak ada. Soalnya yang daerah Bogor ini mayoritas kebanyakan usahanya sapi perah juga. Jadi ya yang kita punya hanyalah strength dan kekuatan dan juga ada ancaman. kenapa enggak yang ketiga? Karena ya ini benar kita punya ancaman. Kalau yang ketiga kan maksudnya weakness, bukan strength. Kita yakin kalau produk kita itu mempunyai mutu yang bagus. Jadi kita ada pede kalau ini tuh nggak bakal mencapai kalian. Lanjut yang keempat itu Opportunities dan juga ya opportunities mungkin ya kalau misalnya itu kan mungkin mempunyai kesempatan di mana dan juga Kualitas di sini untuk mempertahankan kekuatan kita bisa dari produknya seperti rasanya lebih variasi, dia lebih variasi dari kualitas Kualitas susunya, susunya. terus dari itu yang lebih berinovasi. sekian dari kelompok kami. Ya, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok Greatness. Kami ngomong masa sih? Di kesempatan kali ini kelompok kami memilih usaha jual beli mobil. Selanjutnya boleh langsung jelaskan oleh saudara Nicholas. Oke, usaha jual beli mobil ini akan kami bangun di daerah Jonggol. Yang jadi analisis kami, kenapa tidak di kuadran 1? Usaha kami memiliki kekuatan, tetapi peluang yang ada sangat-sangat sedikit karena yang pertama di sini jalanan di daerah sana masih kurang bagus atau bisa dibilang rusak. Dan di sana di daerah yang akan kami bangun usaha, banyak usaha yang seperti kami juga. Dan untuk di daerah Jonggol izin usaha sangat sulit. Oke, jadi untuk kenapa usaha kami tidak berada di kuadran 3? Karena ya seperti yang awal sudah kami bilang, kami lemah masasi. Karena usaha kami itu sebenarnya memiliki kekuatan seperti yang sudah dikatakan Nicholas. Kami memiliki sistem pemasaran yang inovatif, memiliki beragam jenis mobil
yang banyak dan juga pelayanan yang ramah. Usahanya itu di kuadran 4 karena seperti yang tadi Michael sama Nicholas bilang, kita itu nggak punya kekurangan dan peluang. Karena apa? Kita tuh memiliki sistem pemasaran tuh inovatif, beragam jenis pilihan mobil, pelayanan tuh ramah. Jadi kita cuma punya kekuatan, nggak punya kekurangan. Tetapi kita tuh usahanya tuh banyak yang serupa, lokasinya tuh juga jelek jalanannya dan izin usaha susah, jadi kita nggak punya peluang. Ya, berarti kesimpulannya dari usaha jual beli mobil ini, kita menempatkan usaha ini di kuadran 2. Dan apa sih yang harus kita lakukan ketika usaha jual beli mobil kita berada di kuadran 2? Yang pertama itu yang pasti kita harus waspada. Yang kedua, kita harus melakukan inovasi atau menambah pelayanan-pelayanan dari usaha kita. Salah satunya itu dengan pelayanan towing mobil, karena jalanannya atau lokasi sekitar usaha kita itu rusak, jadi ketika mobil masuk atau mobil keluar itu bisa ditowing sehingga mobil tidak rusak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tua yang membutuhkan jasa daycare, di mana kita mengambil tempat di Jakarta metropolitan, di mana banyak orang tua yang sibuk bekerja, Apalagi yang masih wanita. betul, sehingga banyak anak-anaknya yang lebih baik untuk dititipkan di daycare Daripada ditinggalkan di rumah gitu ya. Kan lebih terpercaya di daycare. Lalu belum banyak usaha daycare, di mana Jakarta masih belum tersebar ya. Paling yang paling bagus sudah Jaksel doang ya. Tapi Jakarta Timur kayaknya ini kita ada Jadi Pesaingnya dikit. ya, maka pesaingnya sedikit. Lalu orang tua lebih nyaman untuk menitipkan anaknya pada suatu lembaga seperti daycare. Karena di daycare ya pasti daycare bisa jadi salah satu pilihan yang paling memuaskan daripada kita keluarga. Nah, dari situ kami dari sini kami menempatkan usaha kita berada di kuadran 1 paling dekat. Jadi apa yang harus kami lakukan adalah mempertahankan kualitas kami, pelayanan kami, dan jangan lupa untuk tetap berinovasi agar daycare ini semoga tidak larut dalam pasar, ya, atau mungkin dengan pesan-pesan yang lain. Jadi harus ada pembinaan sendiri supaya dapat bertahan dengan arus zaman. Betul. Nah, oke, segenap dari kelompok ancaman. Di mana posisi kuadran jika kita mengusaha tempe akan dimulai oleh hakim. Ya, di sini posisinya ada di red. Kenapa nggak ada yang positivis? Simpelnya adalah usaha tempe kita itu banyak pesaing. Jadi mungkin aja ada pesaing kita yang mungkin kualitasnya lebih baik daripada kita, mungkin atau tempatnya dan kualitas. Gitu kan kenapa kami nggak meletakkan di weakness, karena tempe itu kan yang pasti makanan yang umum lah, yang bisa dibilang umum, dan juga masih enak juga kan kalau tempe itu, makanya nggak diletakkan di weakness. Selain itu juga tempe Ya lanjut. Jadi saya menjelaskan di antara weakness dan opportunities itu di pada 4. Kenapa tidak kita taruh di situ? Karena di sini itu tempe itu pastinya banyak dijual juga kan. Nah, yang pasti berarti tulangnya itu rendah juga gitu. Saingannya berat. Jadi kita taruh itu tempe di kuadran 2. Oke, kenapa? Saya akan menjelaskan kenapa pada perusahaan kita dari usaha tempe ini kenapa kita taruh di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua ini kita percaya, pokoknya kualitasnya baik lah. Tapi masalahnya kita memiliki ancaman berupa seperti kita nih tempatnya berada di dekat dengan pemukiman warga. Kalian tahu sendiri tempe itu berasal dari fermentasi kedelai, sehingga limbah-limbah dari fermentasi itu pasti. Assalamualaikum